nota kredit kopi ini kita akan memasukkannya ke general journal. Di sini saya memiliki contoh seperti ini. Yang ini memiliki contoh bukti transaksi. Yang satu ini dari perusahaan yang supplier, lalu yang bawah adalah perusahaan kita. Jadi ini kita akan mengisi ke general journal. Di general journal kita akan mengisi account payable di debit, merchandise inventory di kredit, PPN income di kredit, inventory card. Kita masuk ke inventory card. Masuk inventory card ini kita masukin ke kolom in, lalu kita beri tanda kurung. Tanda kurung ini dalam artian berarti barang ini sudah berkurang. Berkurang ini dalam arti bukan terjual, melainkan kita meletur ke supplier. Lalu kita ke kartu pembantu utang, masuk ke kolom debit. Lalu kita masuk ke bukti transaksi yang kelima, nota kontan asli. Nota kontan asli atau yang kita masuk ke dalam cash receipt journal. Cash receipt journal ini kita akan memasukkan ke kolom merchandise inventory di debit, PPN income di debit, cash in bank di kredit. Lalu kita masuk ke inventory card, masuk ke kolom kita masukkan nominal ke kolom on. Lalu kita ke bukti kas masuk. Bukti kas masuk kita akan memasukkannya ke dalam cash receipt journal. Kita memasukkan ke kolom cash in bank di debit, account receivable di kredit, sales discount di kredit. Lalu kita masuk ke kartu pembantu piutang. Di kartu pembantu piutang kita akan memasukkan ke kolom debit. Yang terakhir kita masuk ke bukti kas masuk atau yang biasa disingkat BKK. BKK ini kita akan masukkan cash payment journal. Contohnya seperti ini bukti transaksinya. Dari bukti transaksi ini kita akan memasukkannya ke cash payment journal. Di cash payment journal ini kita masukkan ke kolom account receivable, purchase discount di debit, lalu ke cash in bank di kredit. Lalu kita masuk ke kartu pembantu utang. Kartu pembantu utang ini kita masuk ke kolom debit, nominal yang kita masukkan ke dalam kolom debit. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Regina. Hari ini saya akan menjelaskan siklus akuntansi bagian buku besar. Dan dari bagian ini akan dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah apa itu pengertian dari buku besar. Yang kedua, apa itu tujuan buku besar. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara mengerjakan buku besar. Pengertian buku besar atau yang biasa dikenal dengan General Ledger adalah salah satu bagian dari siklus akuntansi. Isi dari buku ini adalah kumpulan transaksi yang termuat dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Secara sederhana, buku ini menggolongkan dan mengelompokkan akun perkiraan yang sama agar memudahkan akuntan dalam melakukan identifikasi akun-akun. Setelah memahami pengertiannya, setidaknya ada 4 fungsi atau tujuan buku besar bagi akuntan. Di antaranya adalah yang pertama, alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam buku jurnal umum. Yang kedua, sebagai alat dalam menggolongkan data keuangan serta untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening atau akun yang sebenarnya, apakah ada perbedaan atau tidak. Yang ketiga, sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada jurnal sebelumnya atau jurnal umum. Yang keempat, sebagai bahan kelengkapan dalam penyusunan laporan keuangan. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara memposting buku besar. Di sini sudah ada lembar kerja jawaban yang pernah saya kerjakan. Pertama, isi tanggal proses posting buku besar di sini. Tanggalnya harus sama dengan tanggal pada pencatatan yang dibuat di jurnal umum. Kemudian yang kedua, kalian harus isi kolom keterangan atau description. Isilah kolom keterangan dengan nama akun-akun yang mempengaruhi buku besar tersebut. Apabila terdapat saldo awal untuk buku besar tersebut, maka isikan dengan keterangan saldo awal di sini. Yang ketiga adalah isi kolom referensi. Isilah pada kolom ref ini dengan jenis atau nama jurnal yang diposting serta nomor halamannya. Contohnya, jurnal umum halaman 1 dapat disingkat menjadi JU01,
Keempat, isilah kolom debit dan juga kredit. Isilah kolom kredit dan juga debit berdasarkan dengan posisi akun tersebut dalam jurnal umum. Contoh akun kas dalam jurnal umum terletaknya di debit, maka dalam buku besar letaknya juga tetap di debit. Terakhir, isilah kolom-kolom saldo yang ada di sini. Isilah jumlah dari penambahan atau pengurangan sampai akhirnya nanti akan didapat saldo akhir buku besar akun tersebut. Nama saya Leo Jordan. Saya akan menjelaskan siklus akuntansi bagian neraca saldo. Bagian ini akan dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah laporan pembukuan atau akuntansi yang mencantumkan saldo di setiap akun besar umum. Jumlah saldo debit terdaftar di kolom dengan judul saldo debit, dan jumlah saldo kredit terdaftar di kolom lain dengan judul saldo kredit. Total masing-masing dari kedua kelompok ini harus sama. Kedua, tujuan neraca saldo. Yang pertama, untuk menyajikan kepada pemilik usaha daftar konsolidasi semua saldo buku besar. Yang kedua, ini adalah metode terpendek untuk memverifikasi keakuratan entry hitung yang dibuat dalam buku besar. Ketiga, jika total sisi atau kolom debit sama dengan total sisi kredit, trial balance berarti sudah cocok. Kalau tidak, berarti ada beberapa kesalahan telah dilakukan dalam beberapa akun atau pencatatan. 4. Ini akan membantu dalam mempersiapkan pembuatan laporan keuangan akhir, seperti laporan arus kas, laporan laba rugi, atau neraca. Yang terakhir, cara mengerjakan neraca saldo. Yang pertama, lakukan analisa terhadap seluruh proses transaksi bulanan perusahaan Anda. Kedua, catatlah transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Ketiga, buatlah buku besar sesuai dengan jenis perusahaan Anda. Keempat, posting atau pindahkan semua transaksi dari jurnal umum ke buku besar yang telah Anda siapkan sebelumnya. Kelima, buatlah tabel neraca saldo, kemudian pindahkan setiap jenis akun pada buku besar ke neraca saldo. Saya akan menjelaskan cara mengerjakan NJP. Yang pertama, diterima rekening koran dari bank bahwa bank telah mendapat kita biaya administrasi sebesar Rp75.000 dan telah mengkredit kita pendapatan bunga Rp480.000. AJP-nya, cash in bank didapat, bank service charge didapat, interest revenue dikredit. Kedua, beban belum dibayar hingga 31 Desember 2015 adalah gaji karyawan Rp9.500.000, listrik, air, dan telepon Rp1.300.000. AJP-nya, wages and salaries expense didapat, electricity and telepon expense didapat, accrued expense dikredit. Yang ketiga, data penyesuaian akhir periode. Beban asuransi Rp300.000, beban sewa Rp500.000, perlengkapan toko yang dipakai Rp3.335.000, taksiran keuangan piutang sebesar 3% dari saldo piutang akhir periode. AJP-nya, insurance expense didapat, prepaid insurance dikredit, rent expense didapat, prepaid rent dikredit, supplies expense didapat, store supply expense dikredit, bad debt expense didapat, allowance for doubtful debt dikredit. Soal keempat, data penyusutan aktiva tetap bulan Desember 2015. Penyusutan gedung Rp2.560.000, penyusutan kendaraan Rp3.355.000, penyusutan peralatan Rp1.340.000. AJP-nya, depreciation expense didapat, building account debt dikredit, physical account debt dikredit, equipment account debt dikredit. Soal terakhir, oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup saldonya ke PPN payable. Hitunglah PPh badan dengan cara melakukan koreksi fisikal terlebih dahulu. Dasar pengenaan pajak adalah tarif tunggal sebesar 28%. Catat ke PPh ke dalam income tax expense. AJP-nya, PPN outcome didapat, PPN income dikredit, PPN payable dikredit, income tax expense didapat,
income tax payable di kredit. Nama saya Jilan Valentin, saya akan menjelaskan siklus akuntansi bagian worksheet. Dari bagian ini akan dibagi menjadi 3 aspek, yaitu 1. Apa itu worksheet? 2. Tujuan dari worksheet. 3. Bagaimana cara mengerjakan worksheet. Apa itu worksheet? Berbicara mengenai worksheet merupakan sebuah kertas kerja maupun worksheet yang berisi semua data tentang akuntansi dan biasa digunakan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan. Meskipun kertas kerja tersebut bukan merupakan laporan keuangan, namun kehadiran dari neraca ini akan sangat berguna untuk memudahkan pembuatan laporan. Bagi sebuah perusahaan yang berskala kecil dan akun buku besar tidak terlalu banyak, tentu neraca tidak terlalu dibutuhkan karena bisa langsung disesuaikan dengan neraca saldo yang ada. Lain halnya dengan sebuah perusahaan yang memiliki skala besar. Adanya neraca lajur ini akan mampu memberikan kemudahan dalam melakukan rekap data keuangan sebelum dilakukan sebuah penyesuaian. Neraca lajur atau worksheet ini juga menjadi suatu landasan yang digunakan untuk memeriksa dengan sebuah rekening buku besar yang telah disesuaikan. Tidak hanya disesuaikan saja, adanya keseimbangan dan juga disusun berdasarkan rekening dalam melakukan laporan keuangan. Bentuk neraca itu sendiri terdiri dari 5 kolom yang digunakan untuk nomor akun, nama akun, dan juga untuk penempatan debit kredit. Adanya kolom-kolom tersebut nantinya akan digunakan untuk melakukan penyesuaian sehingga antara neraca saldo dan penyesuaian bisa masuk dalam worksheet tersebut. Tujuan pembuatan neraca lajur. Untuk tujuan dari pembuatan neraca lajur tentu sangat dibutuhkan baik dari pihak manajemen maupun perusahaan itu sendiri. Hal ini dikarenakan mampu untuk memperkirakan sebuah hal yang mungkin bisa terjadi sehingga dapat digunakan untuk mengontrol keuangan dalam perusahaan. Adapun beberapa tujuan dari adanya pembuatan neraca lajur, diantaranya 1. Memudahkan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan akan semakin mudah ketika neraca lajur telah dibuat terlebih dahulu. Hal ini karena semua nominal yang ada pada buku besar bisa langsung terlihat di neraca ini tanpa harus mencari dalam buku besar yang memiliki kolom dan juga jumlah yang terbilang banyak. 2. Sarana. Menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Dalam neraca saldo akan terdapat banyak data, baik itu data penyesuaian maupun data yang digunakan untuk persiapan ketika hendak membuat sebuah laporan keuangan. Dengan adanya neraca worksheet atau lajur ini, akan meringkas dan menggolongkan data yang ada pada neraca saldo. 3. Meminimalisir kesalahan seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembuatan laporan keuangan rentan mengalami kesalahan. Lebih parahnya lagi ketika kesalahan ada di awal sebelum melakukan laporan. Tentu hasil akhir berbagai bentuk laporan keuangan juga akan salah. Buku besar yang memiliki kolom dan juga jumlah yang terbilang banyak. 2. Sarana. Menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Dalam neraca saldo akan terdapat banyak data, baik itu data penyesuaian maupun data yang digunakan untuk persiapan ketika hendak membuat sebuah laporan keuangan. Dengan adanya neraca worksheet atau lajur ini, akan meringkas dan menggolongkan data yang ada pada neraca saldo. 3. Meminimalisir kesalahan seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembuatan laporan keuangan rentan mengalami kesalahan. Lebih parahnya lagi ketika kesalahan ada di awal sebelum melakukan laporan. Tentu hasil akhir berbagai bentuk laporan keuangan juga akan salah. Dengan menggunakan worksheet ini akan menjadi sarana meminimalisir kesalahan yang mungkin bisa terjadi ketika membuat jurnal penyesuaian. 4. Memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Dengan sebuah worksheet akan menjadi bahan untuk memperkirakan hal yang akan terjadi dalam sebuah perusahaan. Hal ini karena jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan akan lebih mudah terlihat. Tentu adanya hal ini mampu menjadikan sarana bagi manajemen untuk memperkirakan hal yang mungkin berimbas pada kegiatan operasional. Cara membuat neraca lajur. Melihat tujuan dan fungsi dari neraca lajur yang sangat bermanfaat bagi perusahaan, tentu mengharuskan sebuah pemahaman prosedur yang tepat. Cara membuat neraca ini terbilang sangat mudah dan juga tidak terlalu memakan banyak waktu. Adapun cara tersebut yaitu 1. Membuat format neraca. Format dari neraca lajur tersebut terdiri dari beberapa kolom yang berisi nomor akun, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, neraca, dan laba rugi. Masing-masing dari kolom tersebut dibagi 2 dengan penempatan debit kredit pada transaksi atau akun yang ada. 2. Mengisi nomor akun dan nama akun. Isilah nomor dan juga nama akun pada kolom yang tersedia. Setelah itu, tambahkan jumlah neraca saldo yang telah tertulis sebelumnya.
neraca saldo ini ada pada laporan sebelumnya. 3. Mengisi kolom jurnal penyesuaian pada kolom yang ini. Isilah dengan nominal yang mana telah dibuat sebuah jurnal penyesuaian sebelumnya. Pindahkan saldo yang ada pada kolom tersebut disesuaikan antara debit dan kreditnya. Biasanya kolom penyesuaian ini hanya untuk pemakaian perlengkapan, peralatan, dan juga beberapa penyusutan lainnya. 4. Menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. Ketika telah ditemukan nominal atau saldo antara neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya menjumlahkan atau mengurangi antara keduanya dan tulis pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Jika pada kolom terdapat persamaan debit maupun kredit, maka cara menghitungnya dengan cara ditambah, begitu pula sebaliknya. 5. Mengisi kolom neraca dan laba rugi. Untuk mengisi kolom yang satu ini yaitu dengan memindahkan antara akun-akun neraca yang tersedia dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Taruhlah akun tersebut sesuai dengan debit maupun kredit yang ada. Untuk kolom laba rugi merupakan kebalikan dari pengisian neraca yang mana merupakan beberapa akun real dan bukan sebuah pendapatan maupun beban. Nomor akun 1-3 masuk ke neraca perkiraan akun real, nomor akun 4-9 masuk ke laba rugi perkiraan nominal. Neraca lajur memang memiliki peranan yang cukup penting dalam melakukan sebuah laporan keuangan. Hal ini akan menjadi sarana mempermudah dan juga mempercepat untuk membuat beberapa laporan lain yang terkait. Bahkan dalam sebuah neraca ini juga sebuah perusahaan telah mampu melihat bagaimana siklus keuangan yang ada. Halo semuanya, nama saya Albert. Saya akan membahas siklus akuntansi PT Prima Elektronik bagian laporan keuangan. Di bagian ini saya membagi menjadi 4. Yang pertama adalah apa itu laporan keuangan, lalu yang kedua tujuan dibuat laporan keuangan, yang ketiga apa saja isi dari laporan keuangan, dan yang keempat adalah bagaimana cara mengerjakan laporan keuangan. Kita ke bagian yang pertama, laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan secara umum adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap 1 tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Lalu saya akan membahas yang kedua, yaitu tujuan umum dibuatnya laporan keuangan. Tujuan umum dibuat laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan perusahaan sehingga dapat digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen di masa yang akan datang. Lalu saya akan membahas yang ketiga, yaitu apa saja isi laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan laba di tanah atau perubahan modal, lalu laporan neraca, dan laporan arus kas. Lalu yang keempat, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Pertama-tama kalian memasukkan sales, lalu dikurangi dengan sales return dan sales discount, dan ditambah value-added akan menjadi net sales. Lalu net sales dikurangi dengan cost of goods sold akan menjadikan gross profit. Gross profit akan dikurang dengan expense dan menjadi total other income. Total other income akan ditambah dengan others income jika ada, dan dikurang dengan other expense jika ada, dan akan menjadi net profit after tax. Yang kedua adalah laporan laba di tanah atau laporan perubahan modal. Pertama-tama kalian memasukkan return net earning awal, lalu ditambah dengan laba atau rugi periode berjalan, lalu dikurangi dengan dividen jika ada, dan akan menjadikan return net earning akhir. Return net earning akhir akan ditambah dengan common stock 1/31, dan ditambah akan menjadi common stock 31/12. Lalu yang ketiga adalah laporan neraca. Laporan ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Pertama-tama kalian harus mengisi bagian kiri. Bagian kiri terdiri dari aktiva seperti current asset yang berupa cash in bank, account receivable, dan lain-lain. Lalu investment seperti stock investment, dan fixed asset seperti vehicle, equipment, maupun building. Lalu kalian ke bagian kanan akan diisi dengan pasiva. Isinya adalah, pertama adalah current liability seperti credit card,
account payable, dan lain-lain. Lalu disusuli dengan long term liability seperti Bank Mandiri Loan dan equity seperti common stock dan retained earning akhir. Lalu yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi, seperti penerimaan piutang dari pelanggan, pembayaran utang kepada pemasok, beban-beban, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi seperti pembelian aktiva tetap, penjualan aktiva tetap, dan akumulasi penyusutan aktiva tetap. Lalu yang ketiga adalah aktivitas arus kas dari kegiatan pendanaan seperti Bank Mandiri Loan, kredit card, dan lain-lain. Lalu dari ketiga aktivitas itu semua ditambahkan, dijumlahkan, dan hasilnya akan ditambah dengan saldo awal kas dan akan menjadi saldo akhir kas setelah dijumlahkan. Nama saya Viken, saya akan menjelaskan siklus akuntansi bagian neraca saldo setelah penutupan. Dari bagian ini akan menjadi 3 aspek, yaitu apa itu neraca saldo setelah penutupan, yang kedua tujuan neraca saldo setelah penutupan, yang ketiga bagaimana cara mengerjakan neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama, neraca saldo setelah penutupan adalah sebuah daftar yang berisi seluruh saldo real account dan dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan. Yang kedua, tujuannya adalah untuk memastikan apakah antara pengeluaran dan pendapatan perusahaan seimbang atau tidak setelah penutupan buku dilakukan. Yang ketiga, sebagai langkah selanjutnya untuk membuat neraca saldo setelah penutupan, tentunya sudah memproses saldo akun nominal yang ditutup seperti pendapatan dan beban dalam jurnal penutup. Maka langkah selanjutnya yaitu memasukkan akun real seperti harta, kewajiban, dan ekuitas ke dalam neraca saldo penutup. Untuk saldonya diambil dari laporan keuangan bagian laporan neraca. Perkenalkan, nama saya Viken. Saya akan menjelaskan siklus akuntansi bagian jurnal penutup. Dari bagian ini akan dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, apa itu jurnal penutup. Yang kedua, tujuan dan fungsi jurnal penutup. Yang ketiga, bagaimana cara mengerjakan jurnal penutup. Yang pertama, jurnal penutup adalah bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan. Jurnal ini digunakan untuk menutup akun normal dan menyiapkan neraca akhir. Yang kedua, tujuan dan fungsi jurnal penutup, yaitu menyesuaikan saldo akun hingga jumlahnya 0 agar tidak memengaruhi transaksi dalam periode berikutnya. Tujuan dari menjadikan saldo akun 0 di akhir periode agar saldo akun modal menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan jurnal penutup. Yang pertama, menutup akun pendapatan dengan memindahkan saldo setiap akun pendapatan ke akun eksitar laba rugi. Yang kedua, menutup akun biaya dengan memindahkan saldo setiap akun biaya ke akun eksitar laba rugi. Yang ketiga, menutup akun laba rugi dengan memindahkan saldo akun tersebut ke akun modal. Yang keempat, menutup akun pref jika ada dengan memindahkan saldo akun tersebut ke akun modal. Gue kurang bisa nih ngerjain siklus akuntansi, bisa tolong jelasin ke gue gak?